Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbagailah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiupkanlah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir dengan mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah-Ku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini kalau kamu mendengar suaraku, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakannya Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasih, ada beberapa catatan berkaitan dengan puasa. Yang pertama, hari-hari wajib, pantang dan puasa masa Prapaskah 2021. Hari ini Rabu 17 Februari wajib pantang dan puasa. Pantang garam, pantang daging, pantang ikan, kan kita sering makan ikan. Untuk kita yang sering makan ikan, untuk mereka di Rut yang sering makan daging, ya pantang daging. Puasa berarti kurangi dari makan 3 kali bahkan 5 kali, kita hanya ambil makan pagi sekadarnya dan makan malam atau siang kenyang. Sekali makan kenyang, 2 kali makan seadanya, itu puasa, bukan diet. Ya, itu yang pertama tentang hari-hari puasa dan pantang. Hari-hari lain, Jumat 19 Februari wajib pantang. Ya, pantang garam, pantang daging. Jumat 26
Jumat 5 Maret wajib pantang. Jumat 12 Maret wajib pantang. Jumat 19 Maret Hari Raya Santo Yusuf tidak ada pantang karena pesta. Walaupun di hari itu adalah hari pantang dan puasa, tapi pesta Santo Yusuf kita harus pesta. 19 Maret bisa dirayakan sebagai hari pekerja sedunia, hari kaum buruh, hari pengabdian, hari pelayanan. Ini 19 Maret, kali ini kena hari Jumat. Sedangkan Jumat 26 Maret wajib pantang. 2 April wajib pantang dan puasa, itu Jumat Agung. 2 April berarti puasa dan pantang. Kayak gini berdasarkan hukum kanonnya, kita hukum kanonik. Jadi kami baca yang wajib berdasarkan kanon. Orang boleh tambah sendiri, tapi tidak boleh kurang, karena kalau kurang berarti melanggar hukum. Melanggar hukum berarti dosa. Setiap pelanggaran itu kesalahan. Jadi yang kami sampaikan itu yang berdasarkan hukum. Orang bisa puasa sendiri dan Jumat boleh. Seperti Putri Karmel, mereka puasa Senin dan Jumat. Orang-orang lain juga bisa puasa hari-hari tertentu sepanjang, ini dengan intensi tertentu, ya, intensi tertentu. Hari Jumat yang jatuh sudah ya, di luar hari di atas boleh menambahkan hari pantang dan puasa. Itu yang disebut prudence, artinya kebijakan masing-masing, kearifan masing-masing. Ya Bapak Ibu, siapa yang puasa dan pantang? Ya, wajib hukumnya, ya, usia untuk wajib pantang puasa dulu. Wajib puasa adalah usia 18 sampai 60 Mei. Ya, karena stanis tidak, saya sudah 65 ya. Jadi saya tidak wajib, tapi melaksanakan walaupun tidak wajib. Kalau saya tidak laksanakan tidak dosa, karena sudah dibebaskan. Ya, tapi sudah wajib 18 sampai 60. Cili kamu masih ya 18 orang di sini, ada beberapa yang tidak. Itu puasa dan pantang. Puasa. Sedangkan pantang saja, puasa boleh tidak itu usia 14 tahun. Ya, wajib pantang usia 14 tahun ke atas. Jadi kalau pantang hari Rabu tidak makan daging, mulai dari turun, mulai dari ini, dari 14 ya, dari SMP. Ini kan bukan komil ngancing nganggur nih kan. Pantang itu mulai usia 14 ke atas. Sedangkan puasa 18 sampai 60 atau 18 ke atas. Ya, baik, ini poin tentang itu ada di kanon dan itu catatan awal ya. Sampaikan ke teman-teman di sana. Yang mengatur puasa di dalam rumah dan pantang kan ibu-ibu, kan ibu-ibu ingat, jangan pura-pura lupa. Sudah di mulut papa ini sudah ada garam ini hari-hari baru bapak sudah senang makan. Ibu salah ini tadi. Kita tidak puasa. Jadi ibu harus sudah tahu. Ya. Jadi bukan puasa karena kita darah tinggi ya. Bukan. Ya. Orang sakit bebas semuanya. Karena dia sakit, jangan suruh puasa orang yang sudah memang harus diet karena sakit. Baik Bapak Ibu, 2 hal yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini yang mesti kita lakukan. Selain puasa dan pantang, itu bukan tindakan untuk show, sebuah drama atau sandiwara, tidak. Itu sebuah ungkapan kesadaran bahwa manusia
tidak hanya urus perut saja, tidak hanya melayani kebutuhan ragawi, tapi dalam masa Prapaskah ini kita memiliki kepedulian untuk juga urus makanan rohani. Kalau kita memiliki sesuatu, berarti kita juga bisa membuat sesuatu untuk kehidupan rohani. Ambil contoh dari apa yang saya miliki, karena saya puasa dan pantang, maka anggaran untuk berapa Jumat bisa menjadi sarana rohani untuk hostia di gereja, untuk anggur di gereja, dengan saya beri kolektif. Nah, ini. Jadi tidak ada alasan kamu tidak kolektif, karena apa buat dari sebuah pantang dan puasa. Maka dalam masa Prapaskah ini, selain kolektif, kita juga diminta oleh gereja universal, gereja dunia, untuk mengumpulkan aksi puasa pembangunan APP, dana APP. Dana APP itu melalui amplop yang akan disebarkan ke umat, dan umat memasukkan dana APP itu untuk kemudian dikirim ke keuskupan. Lalu dari keuskupan ada yang ke Roma, ada yang ke KBI, ada yang kembali ke kita dalam bentuk proposal. Ya. Tahun kemarin tidak bisa keluarkan itu karena COVID. Semua dana yang mestinya untuk paroki dikembalikan, tapi penanganan COVID-19. Sehingga keuskupan membentuk posko. Keuskupan melakukan rapid test untuk para imam, biarawan, biarawati, dan uang dari mana? APP. Tidak dipungut lagi dari paroki untuk Romo A, Romo B yang rapid test di rutin atau di kefikipan, sudah ada dana APP. Ini. Kemudian yang lain melalui itu ya keuskupan bisa juga menggunakan dana itu untuk dana bagi para fakir miskin, bagi mereka yang terlanda bencana seperti di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan yang banjir. Ya. Nah, ini bantuan bencana alam dari kita punya derma tadi. Dari mana derma tadi? Karena kita lakukan ugahari, puasa dan pantang. Karena kita ugahari, puasa dan pantang, maka kita juga didoakan oleh seluruh gereja, oleh seluruh jemaat. Uang yang kita belanja di rumah untuk kita makan, ya paling-paling waktu kita ya berkatlah makanan kami ini, itu doanya. Tapi kalau kita di sini ya oleh seluruh umat memberkati rezeki yang kita bawa, 5.000 yang kita store, 2.000 yang kita persembahkan, ya kita doakan. Ya. Ini poinnya. Jadi ada begitu banyak orang yang melakukan puasa dan pantang, kemudian dia menjadi donatur, penderma. Karena itu tadi jangan muramkan muka, jangan sedih, tetap minyaklah, tetap mandi, tetap cuci hati kita yang terkoyak. Kita harus angkat, kita tangisi dosa dan kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, kelemahan-kelemahan kita, lalu kita lakukan pertobatan. Nanti sebentar dalam berkat Abu, pada akhirnya saya katakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Umat menjawab amin. Dan waktu saat saya kabur tidak ada berkata-kata seperti waktu sambut dalam hening saja. Begini kita perhatikan, kita dengan sukacita kita kembangkan solidaritas, sosialitas kita, kunjung mengunjung silaturahmi yang walaupun tidak dari muka ke muka, tapi dari hati ke hati,
tingkatkan doa kita, tingkatkan semangat kita. Doa kita ada wujudnya. Misalnya saya berdoa untuk pemuda ini supaya dia mengalami perbuatan pertobatannya dan dia kembali ke jalan yang benar dan baik. Saya berdoa untuk pemuda ini agar dia tidak lagi menggunakan susukan untuk tarik laki-laki, sehingga begitu sudah jadi ya kawin cerai lagi. Olo-olo memang cara obatnya gampang saja. Wanita nakal dan laki-laki nakal yang pakai ilmu bongkar boleh sampai kelor. Ya. Syukur kalau dia makan kelor, karena itu. Ya. Sekarang kan banyak cerai karena ruangkan ya pakai ilmu, pakai minyak, ya minyak duyung ya, pakai minyak duyung, minyak naga emas. Ya sesudah itu ya hilang harumnya, hilang tua. Ya mereka punya masa. Ya apalagi sekarang tidak ada madu lagi di Dangkung sana, itu tidak ada bulan madu lagi. Ini yang mau dikatakan, kita harus ya berat sekarang ya, makin berat, makin susah. Tapi kesusahan dan berat itu mungkin karena kita tidak bagikan beban itu ke Tuhan. Doa itu membagi beban. Orang yang berdoa dengan ratap tangis karena kematian, orang yang berdoa dengan ratap tangis karena apa? Orang yang berdoa minta kesembuhan itu kan bagi beban untuk Tuhan. Ada lagunya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ya sembuhkanku dan bebaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saya kalau ada beban dari pastor-pastor ya saya nyanyi itu. Atau saya biasa nyanyi juga bagus. Ave Maris Stella, kan salam bintang laut ya. Dei Mater Ama. Nah, sambil jalan di pinggir lihat laut ya, jalan ya. Atau beban sudah mau bagi gaji uang cukup tidak ini ya, untuk tukang atau stop kerja. Berdoa lagi ya. Ada satu teman yang mau kirim tapi tidak ada daya unitario di sini. Romo saya tidak ada BCA. Aduh saya minta terus kupana ada nomor BCA kan, orang mau kasih saya angpau. Teman waktu kita pergi ziarah kembali, orang-orangnya ada satu ibu seperti Mama Lali umurnya, Mama Lina. Sudah 20 juta dia kirim untuk pembangunan. Dia kumpul-kumpul dulu dari dana hari tuanya. Pasti dia puasa lagi ini kirim lagi waktu pasca nanti. Nah, kirim untuk saya. Lalu saya, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ini, kalau kita ada sesuatu, kita mulai ada niat, kita sedekahkan. Kita membangun niat dan membangun solidaritas. Saya hari Minggu jalan-jalan ke sini ya. Kemudian saya minum kopi di situ. Dan dia beritahu kapan hari Minggu datang, tidak ada datang lagi. Saya belum tentu mau berkat punya SPBU. Ternyata yang dari Pisau ada di situ, yang sudah pindah ke sana. Kamu di sini kaya. Dia saya berkat merah muncul kuning. Coba kamu juga berdoa untuk saya supaya saya dapat donatur. Dia jarang kalau untuk pastor.
berdoa untuk rumah pikir supaya banyak orang sumbang bangun. Jangan hanya kami belum kasih uang, kita kasih doa dulu baru Tuhan kasih uang. Berdoa dulu ya. Nah, ini tadi dua sendiri sunnah yang disampaikan itu sedekah dan doa. Doa dan sedekah, kontemplasi dan aksi. Doa itu kontemplasinya, puasanya, ya, aksionya waktu kita sedekah. Ya, apapun yang kita miliki, ya, Romo Ferdi itu selalu rajin sedekah. Bencana baru-baru dia kirim orang lain 1 juta, baru kirim 2 juta. Karena itu orang kirim lain. Ini tahap kedua dia akan selesaikan dari Lubuk. Hingga akan kirim, ya, ya, terus sampai tuntas itu bangunan di Lubuk. Tahap yang kedua, lapor dulu tahap 1. Tahap yang kedua dia punya. Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, inilah pesan dari Yesus. Jangan hidup munafik, biasa-biasa saja. Ya, jangan sebentar ketemu modal lalu karena puasa tidak makan, mungkin malah Tuhan kirim modal. Sudah lama kamu hanya makan apa sudah? Makan apa? Makan ikan saja. Tuhan kirim modal. Satu ketika di bangku ini, yang Bapak Venda pasti ingat. Boleh kita dapat kunjungan tiba-tiba bencana kapal Mansur. Doa kapal, ya, itu ini baik, itu ini buka, ini berdici sendiri. Jangan dia tahu, apa nih baik? Nah, telik. Ya, orang lain bencana kita telik, ya, itu waktu itu ada jati. Hanya 2 ekor kerbau yang luput karena mereka berenang waktu putuskan talinya. Yang lain jatuh parangnya. Tuhan memang sengaja biar parang jatuh. Saya mau kasih ini biar remah. Ya, daging kerbau untuk orang-orang di kampung ini. Saya kebagian makan di luar rumah. Sesama mama lagi 1, di situ juga 1. Semua nur yang sama. Ya, nur yang sama ya. Nah, ini pengalaman tadi lalu ya. Jadi ini poin. Satu ketika juga saya di Bandendan. Saya tunggu makan ibadat sore Jumatan. Tunggu tidak panggil. Jam 12 malam baru panggil. Saya sudah tidur. Kenapa baru panggil? Tadi dapat makan. Karena tunggu dulu makan baru makan. Karena puasa tadi dan pantang hari Jumat. Berarti tunggu 1 pagi subuh. Sudah jam 24 lewat ya. Inilah pengalaman waktu saya asistensi di Bandendan ya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita banyak berdoa masing-masing. Paroki Reo termasuk paroki yang dilarang untuk misa tatap muka. Ya, untuk ketitipan Reo ya. Tidak berarti hanya di Reo, ada di Kagong juga ada anak. Satu kelas sekarang dari 15 29 orang sudah terkena gurunya di sekolah satu kelas. Ya, Manggarai dan Manggarai Barat berlomba-lomba dalam jumlah. Manggarai Timur agak keren sedikit karena karantina mereka bagus. Di rumah sakit yang belum terpakai seluruhnya karena pelayanan umum hanya di puskesmas yang lama. Mereka sudah lama di situ, ya, sehingga mereka ini banyak pasien Manggarai Timur kabupaten bukan Kebon. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa pencucian niat itu orang besar orang kecil pun secara sederhana pemakamannya. Kemarin Vita ya, Romo Ferdi berkat jenazah kubur tidak ada misa. Mama Dorce malam ke-40 ya sembahyang singkat makan. Ya, inilah hal-hal yang ini, tapi baik iman diuji, bukan seremoni, bukan perayaan, bukan gebiar, bukan masal,
tapi iman adalah sebuah pribadi yang mengungkapkan relasi dengan Tuhan dalam keadaan baik atau tidak, tulus atau tidak. Semoga hari Rabu Abu ini juga menjadikan hari berkat untuk kita sekalian dan